12 larangan untuk wanita Minangkabau. Minangkabau, nama yang tidak saja unik namun juga menarik untuk dibahas. Selain adat budayanya yang istimewa, Minangkabau juga syarat dalam berbagai petatah petitih, nasihat-nasihat serta aturan-aturan yang merujuk kepada ajaran agama Islam. Bagi kaum Padusi yang seharusnya sangat bangga dilahirkan sebagai putri Minangkabau, karena Padusi di Minangkabau diberi kedudukan yang istimewa sebagai Bundo Kanduang atau calon Bundo Kanduang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun begitu, tidak semua wanita Minang bisa menjadi Bundo Kanduang, karena sebagai Bundo Kanduang dia haruslah menjadi panutan bagi kaumnya. Oleh karena itu, di Minangkabau mempunyai aturan-aturan tersendiri bagi Padusi dalam berperilaku, berpakaian, dan bergaul, agar bisa menunjukkan identitasnya sebagai wanita Minangkabau. Ada 12 budaya larangan yang penting harus diketahui oleh seluruh wanita Minangkabau, yaitu yang disebut sumbang duo baleh, adalah segala sesuatu yang salah dan janggal bagi perempuan Minangkabau. Sumbang duo baleh di dalamnya termuat 12 ketentuan dan larangan yang mesti ditaati oleh setiap perempuan Minangkabau. Melanggar aturan ini akan berakibat hukuman malu, tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga mama dan keluarganya. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Sumbang duduk atau sumbang duduk. Duduk sopan bagi perempuan adalah bersimpuh, bukan bersela seperti laki-laki. Yang paling janggal adalah jongkok sebelah kaki atau lutut seperti orang duduk di kedai. Duduk perempuan itu seharusnya dirapatkan paha erat-erat dan menyamping agak selayang. Basimpuah namunnya. Kok duduk di bangku di kurisi, rapekkan paha arek-arek, manyampiang agak selayang. Nyampang memakai rok singke, usahlah kaki ditindiahkan, nak janta simbah nampak sajo. Artinya, kalau duduk di kursi, rapatkan paha benar-benar rapat, sedikit menyamping. Kalau seandainya memakai rok pendek, kaki jangan ditindihkan, jelek dilihat. Ba itu pun duduk di Honda, dibonceng atau membonceng, ijan mangangkang abi-abi, manjajok dipandang orang. Itu sumbang duduk. Sumbang tagak atau sumbang berdiri. Usah panagak tantang pintu atau dijanjang turun naik. Usah panagak tapi labuah kalau tak ado nanti. Sumbang tagak jo laki-laki, apalagi bukan jo muhrim. Konon pulo barundiang-rundiang. Maksudnya adalah jangan berdiri di depan pintu atau di tangga tempat turun naik. Jangan berdiri di pinggir jalan kalau tidak ada yang ditunggu. Sumbang berdiri dengan laki-laki, apalagi kalau bukan muhrim, apalagi berbincang-bincang. Sumbang jalan. Bajalan sigan jual lalai, padopai suruit nan labiah. Alu tata ruang patah tigo, samui dipija indak mati. Ketika berjalan, perempuan haruslah berkawan, tidak boleh tergesa-gesa, namun harus tetap hati-hati. Diumpamakan bahwa semut yang terinjak bahkan tidak mati. Demikian saking hati-hatinya. Jangan berjalan tergesa-gesa, malasau mendongak-dongak, cando ayam gadih kabatalua. Tetapi berjalanlah seperti bajalan si ganjo lalai, pado tampuah surui nan labiah, alu tata ruang patah tigo, samui tainja indak mati. Artinya adalah lemah lembut, gemulai tapi tegas. Kok bajalan basamo, gadang jan babanja, mapuang labuah, agai orang di belakang. Maksudnya adalah kalau berjalan dengan orang tua atau dengan laki-laki, maka iringilah dari belakang. Seperti itulah adat yang akan dipakai. Sumbang kato atau sumbang bicara. Berkata dengan lemah lembut, diselesaikan perkara satu-satu supaya orang paham maksudnya. Sumbang bagi perempuan berbincang seperti murai batu, seperti air terjun. Rumit orang memilahnya,
Kalau orang yang lebih tua berbicara, jangan dipotong pembicaraannya. Tunggu dia sampai selesai bicara, baru dijawab apa yang perlu dijawab. Termasuk juga sumbang bicara adalah mempergunjingkan orang lain. Sumbang calya atau sumbang melihat. Perempuan yang telah gadih dilarang untuk bersitatap dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Ia haruslah menunduk dan menjaga pandangannya. Saat ada tamu, sebisa mungkin untuk tidak melihat jam terlalu sering, karena dianggap tengah mengusir tamu secara halus. Kurang sopan bagi perempuan kalau pamusyang pancalyak Jawa, pamado arah kabulakang, pamatui-matui diri surang sombong. Maksudnya adalah kalau pergi bertamu ke rumah orang, mata jangan sampai liar. Sebagaimana kata langgam Minang, nyampang awak pai batandang ke rumah orang, pajina incek matotu, jan manjala sapanuah ruang, saban tua urang menyelidik. Kalau jadi tuan rumah, jangan sering melihat jam tangan, akan tersinggung orang yang sedang duduk. Itu namanya mengusir orang dengan cara yang halus. Termasuk juga sumbang melihat adalah berpandangan laki-laki dan perempuan di luar batas kewajaran. Sumbang makan. Sumbang makan sambil berdiri, mengunyah sepanjang jalan. Kalau mengunyah, tautkan mulut, jangan sampai terdengar bunyi oleh orang. Kok mangunyah tutuian mului, jan tadanga capak de urang. Sabab nan makan bacapak cando si lupa jo si samui. Kurang sopan dan kurang tertib kalau bicara sambil makan seperti bule dalam film. Jika makan pakai tangan, angkat nasi dengan ujung tangan. Jangan sampai suap terlampau banyak. Menambah nasi diagak-agak sedikit, jangan sampai berlebih. Biasakan mencuci tangan, menuangkan air dalam piring. Kalau makan pakai sendok, jangan sampai berdering kena gigi. Apabila makan sudah selesai, telungkupkan sendok tersebut. Kalau letaknya tertelentang, tandanya belum kenyang. Sumbang pakai. Sumbang berpakaian. Berpakaian jangan sempit-sempit supaya tidak kelihatan rahasia tubuh di mana bukit di mana lurahnya yang akan jadi tontonan laki-laki. Jangan memakai yang terlalu jarang atau transparan, apalagi terlihat atas bawah. Pakaian haruslah sopan, bersih dan rapi. Kenakanlah pakaian yang pas dengan fungsi masing-masing. Sumbang karaju atau sumbang bekerja. Kerja orang perempuan adalah sebatas yang ringan-ringan, yang mudah-mudah, yang halus-halus, seperti menjahit, masak-memasak, menyusun perabot rumah. Sangat janggal apabila perempuan memanjat dan bergantungan dan menebang kayu. Sumbang tanyo atau sumbang bertanya. Ada pepatah mengatakan, barundiang sasudah makan, batanyo salapeh arak. Maksudnya adalah kalau ada orang datang, sambutlah dengan ramah tamah, dengan hormat, dipersilakan duduk, ambilkan air, suruh minum. Selesai air diminum, sekira-kira sudah agak cukup untuk istirahat, baru tanyakan maksud. Sumbang jawe atau sumbang menjawab. Kalau ada orang bertanya, baik-baik memberi jawaban. Sebelum menjawab, pikirkan matang-matang, jangan sampai orang tersinggung. Sumbang bagawu atau sumbang bergaul. Tidak boleh bergaul dengan laki-laki kalau perempuan sendiri. Bercampur dalam banyak orang. Itu namanya sumbang bergaul. Awak bapacaran, bagawu labak cando laki bini, ilia mudia indak lake lakang. Sarupo jawi jolapiak buruk. Sumbang namanya tuh. Maksudnya adalah sumbang bergaul laki-laki dan perempuan di batas kewajaran atau bergaul terlalu bebas. Sumbang kurena. Yang dimaksud sumbang kurena adalah sifat tabiat dan perilaku, karakter atau sikap mental. Dalam bertingkah laku sehari-hari haruslah tetap bisa menjaga perasaan orang lain. Jangan berkata berbisik-bisik, menutup hidung dalam keramaian, tertawa terbahak-bahak dan lain-lain. Jaga lisan dari hal yang akan menyinggung banyak orang. Meskipun sifatnya tertulis, tapi kontrol dari masyarakat
sangat efektif karena hukumannya adalah malu, tak hanya bagi dirinya, juga pada keluarganya.